Pertarungan memenangkan Pilpres kian sengit. Kedua capres tak hanya beradu program, mereka juga adu aksi merebut hati pemilih. Capres petahana Joko Widodo belusukan naik KRL dari Jakarta ke Bogor yang membuat heboh para penumpang. Sementara Prabowo Subianto menghebohkan pendukungnya dengan aksi membuka baju dan melemparkannya ke tengah massa. Inilah laporan utama, adu gaya dua capres. Citra ini diulang kembali dengan naik KRL. Buat kami, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sama sekali tidak dalam rangka untuk bercitra. Gimik-gimik politik itu mestinya sudah selesai. Presiden Joko Widodo lagi-lagi membuat aksi yang dianggap tak biasa dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Ya, beberapa waktu lalu Jokowi membuat heboh penumpang KRL komuter lain Jabodetabek. Capres nomor urut 01 itu naik KRL dari stasiun Tanjung Barat menuju Bogor. Jokowi berada di dalam gerbong berdesakan dengan penumpang lainnya di jam pulang kerja dan disebut-sebut tanpa pengawalan ketat. Foto dan video Jokowi pulang naik kereta itu pun langsung viral di layar media sosial. Aksi tak biasa juga kerap dilakukan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkampanye di depan pendukungnya di Subang, Jawa Barat. Mantan Pangkostrat itu tiba-tiba melepas baju safarinya dan melemparkan ke tengah massa yang mengeluk-elukannya. Aksi itu langsung membuat massa makin kencang menyerukan nama Prabowo. Sontak saja, aksi kedua capres itu memantik komentar dari masing-masing kubu. Di mata kubu oposisi, aksi capres petahana itu dicap sebagai pencitraan belaka. Kubu 01 dianggap panik karena elektabilitas Jokowi Ma'ruf terancam disalib oleh Prabowo Sandi. Sehingga Jokowi dituding mengulang lagi strategi kampanye usang. Karena ternyata survei Pak Prabowo Maret ini alhamdulillah kita sudah unggul dibanding Pak Jokowi. Crossing. Kita unggul 2%, di mana Pak Prabowo 48%, Pak Jokowi tinggal 46%. Nah, tentu harus ada strategi baru dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya ilmu yang tercanggih dulu. Pencitraan seakan-akan dekat dengan rakyat. Ilmu lama yang menjadi daya tarik dan daya pikat beliau di 2014. Jokowi adalah kita adalah Jokowi, Jokowi adalah rakyat. Nah, citra ini diulang kembali dengan naik KRL. Seakan-akan Pak Jokowi dekat dengan rakyat, tidak berjarak dengan rakyat. Jadi ini ilmu lama alias ilmu usang yang dicoba lagi dimainkan, yang berhasil di 2014 dan dianggap sebagai senjata pamungkas Pak Jokowi untuk memikat ke rakyat kembali di 2019 ini. Jadi saya percaya betul, kami percaya bahwa masyarakat, rakyat Indonesia tidak akan lagi terpukau dengan cara ilmu yang usang ini. Masyarakat ingin perubahan, masyarakat ingin Indonesia adil dan makmur bersama Prabowo Sandi tentunya. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf menyangkal tudingan sengaja mendesain kampanye penyitraan Jokowi di atas kereta komuter lain. Kami kaget dan tentu buat kami apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sama sekali tidak dalam rangka untuk pencitraan. Ya, karena itu sama sekali tidak ada dalam desain kami sebagai TKN. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa memang beliau adalah pemimpin yang genuine, pemimpin yang orsinil. Beliau biasa menggunakan KRL, tetapi kenapa pada sore hari? Karena beliau ingin merasakan ya, suasana di mana pada saat betul-betul penumpang KRL, pengguna KRL itu betul-betul numpuk gitu. Dan itu beliau rasakan sendiri. Ya. Tentu berbeda dengan kubu sebelah.
ke Subang ya menggunakan mobil Alphard ya. Kemudian dia berdiri dengan gagah di mobil Alphard dengan membuka kapnya dan bahkan buka baju segala. Ada jarak gitu antara pemimpin dengan rakyatnya. Kalau Pak Jokowi, beliau berbaur tanpa pengawalan ya. Kenapa? Karena beliau sebetulnya dengan melakukan hal tersebut ingin merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Tudingan balik dilemparkan ke kubu 02. Kubu petahana menyebut aksi buka baju yang dilakukan Prabowo menjadi bukti bahwa capres penantang cuma bisa membuat aksi tanpa makna. Sementara belusukan Jokowi diklaim punya nilai manfaat bagi rakyat. Dengan beliau menggunakan KRL, tentu nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki transportasi publik. Maknanya di situ gitu. Berbeda dengan Pak Prabowo yang membuka baju, maknanya apa? Selain bahwa itu adalah cara untuk mengentertain semata begitu. Nah, buat kami yang terpenting buat calon pemimpin itu adalah bagaimana dia merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Jadi sama sekali bukan soal pencitraan gitu. Dan rakyat bisa menilai gitu. Mana yang orisinal, mana yang memang ini adalah hanya sekedar ya kampanye belaka gitu. Di mata Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, apa yang dilakukan capres maupun cawapres mereka adalah apa adanya. Sebaliknya, pasangan petahana lagi-lagi disebut selalu mengandalkan adegan penuh rekayasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ada pemimpin yang memang membangun narasi seakan-akan dekat dengan rakyat. Kalau Pak Prabowo dan Mas Sandi apa adanya, tanpa perlu pencitraan seperti yang dilakukan kubu sebelah. Itu bedanya Pak Prabowo dan Bang Sandi dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Pak Prabowo dan Bang Sandi orisinil apa adanya dan alhamdulillah masyarakat menyebut ingin hadir, ribuan orang selalu ingin hadir dan bertemu dengan Pak Prabowo dan Bang Sandi. Pengamat politik Ade Reza Haryadi menyayangkan kedua kandidat tidak memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, tapi malah memainkan gimmick-gimmick politik yang tidak menguntungkan rakyat. Saya kira waktu yang tersedia harus digunakan untuk mengakselerasi satu komunikasi politik yang efektif antara pasangan capres dengan masyarakat, terutama terkait dengan ide-ide untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang konkret dan nyata. Ya, semisal persoalan ekonomi, persoalan pengangguran, persoalan kesehatan, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Ya, gimmick-gimmick politik itu mestinya sudah selesai. Ya, karena tidak berkorelasi positif bagi upaya untuk mendewasakan masyarakat dan upaya untuk menginventarisasi ide-ide besar untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Harus bergerak pada upaya program-program konkret semisal